organ reproduksi pria termaksud dalam bagian eksternal. 1. Penis. Terdapat 3 bagian utama anatomi penis, yaitu akar atau basis. Bagian ini menempel pada dinding perut bagian bawah. Batang penis. Bagian ini merupakan alat kelamin pria, berfungsi untuk penetrasi ke dalam vagina. Kepala penis. Bagian ini ditutupi oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan saat menjalani sunat. Pada ujung kepala penis terdapat lubang kecil yang merupakan bukaan dari saluran kemih. Bagian ini nantinya akan menjadi tempat keluarnya cairan semen atau urin. Organ reproduksi pria ini juga terdapat ujung-ujung saraf yang sensitif terhadap rangsangan. 2. Skrotum. Skrotum adalah bagian dari sistem reproduksi pria yang terlihat berbentuk seperti kantung. Letaknya berada di bagian bawah penis dan merupakan tempat dari testikel yang biasa disebut dengan testis atau buah jakar. Pada skrotum juga terdapat banyak saraf dan pembuluh darah. Ada pula fungsi skrotum dalam mengatur suhu testis. 3. Testis. Organ reproduksi pria berbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun terletak di dalam skrotum. Pada umumnya, setiap pria masing-masing memiliki 2 testis. Fungsi testis adalah menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk memproduksi sperma. 4. Epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Selain itu, epididymis juga merupakan organ reproduksi pria yang berfungsi dalam mematangkan sperma yang dibentuk oleh testis. Setelah matang, sperma baru dapat melakukan tugasnya dalam membuahi sel telur. Organ reproduksi pria bagian internal. Sistem reproduksi pria bagian internal juga disebut sebagai organ aksesoris. 1. Vas deferens. Fungsi vas deferens adalah mengantar sperma keluar tubuh saat ejakulasi. Organ reproduksi pria ini adalah saluran panjang dan tebal, melalui dari epididymis sehingga ke rongga panggul. Dari epididymis, sperma disalurkan melalui vas deferens untuk kemudian memajukan menuju saluran kemih alias uretra. Organ ini terletak di belakang kandung kemih. 2. Vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah organ reproduksi laki-laki yang berbentuk kandung kemih, kandung dan menempel pada vas deferens di area dekat bagian dasar kandung kemih. Sistem reproduksi pria ini berfungsi untuk memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. 3. Saluran ejakulasi. Saluran dalam sistem produksi pria ini berbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. Sesuai dengan namanya, saluran ejakulasi menjadi jalan bagi air mani untuk keluar saat pria berejakulasi. 4. Saluran kemih. Saluran kemih juga menjadi bagian dari organ reproduksi pria. Ini disebut juga sebagai uretra. Fungsi utama dari saluran kemih adalah untuk membawa urin ke dalam kandung kemih keluar tubuh. 5. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kandung kemih, di depan rektum atau anus. Prostat sebagai salah satu organ reproduksi pria berfungsi memproduksi cairan yang membantu pergerakan sperma saat terjadinya ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. 6. Kelenjar bulboustra. Kelenjar bulboustra atau kover berfungsi untuk memproduksi cairan yang melumasi saluran kemih. Selain itu, bagian dari sistem produksi pria ini juga membantu menetralisir tingkat keasaman di saluran kemih yang berbentuk akibat sisa urin. Hormon yang berperan dalam sistem reproduksi pria. Hormon disebut sebagai bahan bakar bagi alat produksi pria. Tanpa hormon, alat reproduksi pria dan bagiannya tidak dapat berjalan dengan baik. Ada 3 hormon yang berperan penting untuk organ reproduksi laki-laki, yaitu Follicle Stimulating Hormone atau FSH. Yang kedua, Luteinizing Hormone atau LH. Yang ketiga, testosteron. FSH dan LH adalah 2 hormon yang diproduksi
di kelenjar puitis atau FSH berperan penting dalam proses produksi sperma di tubuh. Sementara itu, LH berperan dalam produksi testosteron dalam proses pembentukan sperma. Produksi atau testosteron juga yang menyebabkan berbagai perubahan fisik pada laki-laki yang sedang puber, seperti membesarnya skrotum dan testis, membesarnya penis dan vesicula seminalis, kelenjar prostat, tumbuhnya rambut di area genital dan ketiak, suara yang semakin berat, bertambahnya tinggi badan. Proses pembentukan sperma atau disebut sebagai spermatogenesis dimulai dari sebuah sistem tabung kecil di testis. Tabung ini disebut tubulus seminiferus, menampung sel germinal yang disebabkan oleh hormon termasuk testosteron, hormon seks pria, untuk berubah menjadi sperma. Sel germinal membelah dan merubah hingga menyerupai burudu dengan kepala dan ekor pendek. Ekor mendorong sperma ke dalam tabung ke belakang testik yang disebut epididymis. Selama sekitar 5 minggu, sperma melakukan perjalanan melalui epididymis menyelesaikan perkembangannya. Begitu keluar dari epididymis, sperma bergerak ke vas deferens. Ketika seorang pria dirangsang untuk aktivitas seksual, sperma dicampur dengan cairan mani, yaitu cairan keputihan, yang diproduksi oleh vesikulasi seminalis dan kelenjar prostat untuk membentuk air mani. Sebagai hasil dari rangsangan, air mani yang mengandung hingga 500 juta sperma didorong keluar dari penis, diejakulasi melalui uretra. Meskipun produksi sperma dalam jumlah besar, ada pos pemeriksaan kendali kualitas selama proses pembentukan prosedur produksi sperma untuk memastikan integritas biologi dan genetik sperma yang diejakulasi. Sperma berkembang di testis selama 50-60 hari dan kemudian diekskresikan ke dalam saluran melingkar epididymis dan menyelesaikan pematangannya selama 14 hari lagi. Sperma yang menunggu untuk ejakulasi tetap berada di epididymis dekat bagian bawah skrotum. Saat ejakulasi, sperma didorong melalui vas deferens di dalam kordon spermatika dan masuk ke rongga perut dan bergabung dengan vesikula seminalasis yang menambah cairan alkali yang membantu mendukung sperma. Ejakulasi terdiri dari cairan dari 3 sumber: vas deferens, fraksi sperma, vesikulasi seminalis, dan prostat. Cairan vesikulasi seminalis menghasilkan 80% dari total volume semen, 10% vas deferens, dan kelenjar prostat 10%. Campuran air mani ini kemudian keluar dari penis saat ejakulasi. Semua tahanan proses pembentukan sperma ini terjadi dalam testis, dan proses ini terjadi terus-menerus selama seorang pria hidup. Spermatogenesis menghasilkan satu promatosis, yaitu sel sperma tahap awal yang nantinya akan membelah kembali dan menghasilkan 4 sperma, yaitu kecil ukurannya. Perubahan primer disebut juga perubahan utama yang terjadi di dalam tubuh. Adanya perubahan primer menandakan bahwa sistem reproduksi dalam tubuh dapat berfungsi. Perubahan primer menjadi tanda bahwa tubuh sudah mampu melakukan pembuahan sehingga bisa menghasilkan bayi. Perubahan primer diiringi oleh perubahan sekunder, di mana perubahan sekunder adalah perubahan fisik atau perubahan yang ciri-cirinya tampak pada tubuh. Perubahan primer adalah ciri primer yang terjadi pada pubertas yang dialami laki-laki atau perempuan. Perubahan sekunder adalah bentuk perubahan yang menyertai perubahan primer, dapat berbentuk perubahan fisik dan psikis. Perubahan primer dan sekunder pada laki-laki dipengaruhi oleh hormon testosteron, yaitu hormon yang berperan dalam pembentukan sel sperma. Ciri primer pada laki-laki adalah ditandai dengan mimpi basah, yaitu peristiwa keluarnya sperma seorang pria dewasa tidur. Perubahan primer pada laki-laki
ditandai oleh organ reproduksinya yang sudah mulai bisa menghasilkan sperma. Laki-laki memiliki alat reproduksi yang terdiri dari testis, saluran sperma, uretra, dan jenis sperma yang keluar saat mengalami mimpi basah. Dihasilkan oleh organ yang disebut testis. Cairan sperma keluar melalui sel sperma, kemudian menuju uretra, dan akhirnya akan keluar dengan sendirinya. Untuk bentuk perubahan sekunder yang terjadi pada laki-laki antara lain meliputi tumbuhnya kumis, jangkut, suara lebih berat, tumbuhnya jakun, serta dada menjadi lebih bidang. Perubahan primer pada laki-laki mengalami mimpi basah, organ reproduksinya sudah mampu menghasilkan sperma. Bentuk perubahan sekunder pada laki-laki, tumbuhnya kumis, janggut pada wajah, jakun tampak membesar, suara lebih besar, tumbuh rambut halus beberapa area tubuh, serta seperti ketiak, kaki, dada, dan sekitarnya pada organ kelamin. Organ kelamin membesar, dada semakin bidang dan lebar. Hemopoiesis atau sering juga dikenal dengan hematopoiesis adalah proses pembuatan sel darah. Nah, sel darah yang dimaksud di sini adalah sel darah merah, sel darah putih, dan platelet atau keping darah. Hematopoiesis adalah produksi sel darah. Tubuh Anda terus-menerus membuat sel darah baru untuk menggantikan sel darah lama sehingga Anda memiliki suplai darah yang stabil. Hematopoiesis dimulai sebelum kelahiran dan berlanjut sebagai siklus sepanjang hidup. Di mana hemopoiesis terjadi? Jawabannya yaitu di sumsum tulang. Lebih jarang hematopoiesis terjadi di bagian lain tubuh Anda, seperti hati, limpa. Hematopoiesis yang terjadi di luar sumsum tulang disebut hematopoiesis ekstrameduler. Berapa lama sih hematopoiesis berlangsung? Kecepatan produksi sel darah tergantung pada kebutuhan Anda. Misalnya, tubuh Anda mungkin meningkatkan produksi sel darah putih untuk melawan kuman jika Anda sakit. Secara umum, hematopoiesis berlangsung selama siklus hidup sel darah. Saat sel darah mati, tubuh yang sehat akan membuat sel baru untuk menggantikannya. Rata-rata, sel darah merah bertahan selama sekitar 120 hari. Sel darah putih bertahan dari beberapa hari. Trombosis bertahan sekitar 5-9 hari. Komponen atau organ yang berperan dalam proses hematopoiesis. Yang pertama, sumsum tulang. Sumsum tulang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumsum tulang merah sebagai tempat produksi sel darah merah, keping darah atau trombosit, dan sebagian besar sel darah putih. Yang kedua, sumsum tulang kuning. Sumsum tulang kuning ini sendiri sebagai tempat sel darah putih diproduksi. 2. Hati sebagai regulator peredaran zat besi yang digunakan untuk pembentukan hemoglobin pada eritropoiesis. Merupakan salah satu letak pembentukan darah pada janin usia 2-7 bulan atau ekstramedulari eritropoiesis. Yang ketiga, ginjal. Ginjal penghasil eritropoietin yang menstimulasi terjadinya eritropoiesis di dalam sumsum tulang. Yang keempat, sliplin. Sliplin atau limpa berfungsi sebagai tempat degradasi sel darah yang sudah tua. Selain itu, berfungsi sebagai tempat penampungan darah atau penyimpanan darah pada ekstramedulari eritropoiesis. Sliplin adalah lokasi pembentukan darah sampai vital life. Eritropoiesis merupakan istilah untuk menunjukkan proses pembentukan eritrosit di dalam sumsum tulang. Eritropoiesis dalam keadaan normal terjadi sebagai proses untuk menggantikan eritrosit yang mengalami penghancuran oleh organ-organ yang akibat penuaan. Untuk dapat memulai proses eritropoiesis,
maka sumsum tulang memerlukan sinyal berupa hormon dan sitokin. Hormon dan sitokin yang merangsang eritropoiesis ini diproduksi oleh organ sel lainnya di luar sumsum tulang. Seperti halnya hormon eritropoietin yang dihasilkan dari organ ginjal, glukokortikoid dihasilkan oleh kelenjar adrenal yang berada di atas ginjal, sedangkan sitokin berupa monosit yang semuanya akan bersama-sama menuju sumsum tulang dan selanjutnya terikat pada reseptor sel progenitor eritroid di dalam sumsum tulang. Bagaimana eritropoiesis berlangsung? Setelah hormon dan sitokin sebagai faktor pertumbuhan melekat pada reseptor sel progenitor, yaitu sel yang merupakan cikal bakal eritrosit, maka berikut akan mengaktifasi sinyal-sinyal untuk proliferasi sel progenitor. Tahapan pembelahan sel dimulai ada proses proliferasi dengan tahapan fase G1, sitensi, G2, dan mitosis. Sel selanjutnya pembelahan menjadi dua anak sel yang sama. Satu ini diantaranya melanjutkan tahapan maturasi sebelum menjadi eritrosit. Matur dimulai dari pronoblosat, basofilik, norblosat, arterkomik, norblosat, poritafofilik, norblosat, retikulosit, dan akhirnya retirosit. Dari sel progenitor hingga tahapan retikulosit ini terjadi di sumsum tulang. Retikulosit selanjutnya dilepaskan ke sirkulasi dan mata menjadi eritrosit dalam waktu 24 jam di sirkulasi. Mielopoiesis umumnya mengacu pada produksi leukosit dalam darah seperti monokites dan granulokites. Proses ini juga menghasilkan sel-sel perkusor untuk sel makrofag dan sel dendritik yang ditemukan di jaringan limfoid. Mielopoiesis atau granulopoiesis melibatkan serangkaian langkah pematangan yang mengarah pada pembentukan granulosit termasuk neutrofil, eosinofil, dan basofil. Di sumsum tulang, biasanya terdapat spektrum diferensiasi mieloid dengan neutrofil dan prekursor neutrofil mendominasi. Karena maturasi paling baik dilihat pada apusan aspirasi dengan pewarnaan Regiemsa yang berkualitas tinggi, bagian selanjutnya mengacu pada persiapan ini. Ledakan mieloid jarang terjadi kurang dari 2% sel darah putih dan diameternya bervariasi dari 15 hingga 20. Dengan rasio inti sitoplasma yang tinggi dan sedikit sitoplasma agranular berwarna biru pucat. Ledakan mieloid berdiferensiasi menjadi promielosit yang memiliki sitoplasma basofilik dengan butiran sitoplasma primer berwarna magenta. Promielosit berdiferensiasi menjadi mielosit yang memiliki inti agak oval dan sitoplasma merah muda pucat yang mengandung butiran kecil berwarna merah muda kemerahan yang tidak jelas. Baik promielosit dan mielosit mungkin memiliki lingkaran perinuklear. Mielosit berdiferensiasi menjadi metamielosoid yang memiliki nukleus berbentuk ginjal dan sitoplasma granular. Metamielosit berdiferensiasi menjadi pita dengan inti berbentuk tapal kuda. Pada akhirnya, pita-pita ini mengembangkan inti yang tersegmentasi dan keluar ke darah tepi sebagai neutrofil matang. Eosinofil dan basofil melalui tahap diferensiasi yang paralel, namun jenis sel ini jauh lebih jarang ditemukan di sumsum tulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang trombopoiesis. Trombosit berasal dari megakariosit yang terdapat dalam sumsum tulang. Sudah diketahui bahwa megakariosit ini berasal dari sel induk pluperiotensial. Pengaturan produksi trombosit dilakukan oleh suatu faktor trombopoietik, yaitu sejenis hormon yang analog dengan eritropoietin yang disebut trombopoietin. Trombopoietin bahwa zat ini pada elektroforesis bergerak bersama fraksi albumin dan beta globulin plasma. Tempat produksi dan
biodinamika trombopoietin belum diketahui dengan pasti. Beberapa penelitian menduga bahwa ginjal merupakan salah satu tempat pembentukan hormon ini. Defisiensi trombopoietin ditemukan pada penderita trombositopenia kronik yang mungkin kongenital. Produksi trombosit diatur pula oleh jumlah atau massa trombosit yang ada. Selain itu, faktor-faktor ini seperti limfa dan kadar besi dalam serum juga mungkin berpengaruh pada trombopoiesis. Megakarioblast dan prokariosit. Megakarioblast adalah sel besar berukuran 20-45 um. Inti besar dengan kromatin halus dan terdapat 1 atau 2 anak inti. Sitoplasma biru tidak bergranula, berbeda dengan megakarioblast. Promegakariosit mengandung inti yang terbagi menjadi 2 atau 4 lobus. Dalam sitoplasma biasanya telah ada granula berwarna biru, kemerah-merahan, dan sitoplasma tidak terlalu biru. Mungkin tampak tonjol-tonjolan sitoplasma seperti gelembung. Inti menjadi sangat polipoid, mengandung DNA sampai 30 kali banyak dari sel normal. Sitoplasma sel ini homogen dan sangat basofilik. Megakariosit dan metamegakariosit. Megakariosit biasanya berukuran lebih besar daripada sel pendahuluannya. Merupakan sel raksasa diameter 35-150 mikron. Inti dengan berlobus tidak teratur. Kromatin kasar. Anak inti tidak terlihat dan bersitoplasma banyak. Sitoplasma penuh terisi mitokondria, mengandung sebuah retikulum endoplasma kasar atau RE rauk yang berkembang baik dan sebuah kompleks Golgi luas. Dalam sitoplasma terdapat banyak granula berwarna biru kemerah-merahan. Dengan matanya megakariosit terjadi banyak invaginasi dari membran plasma yang membelah-belah seluruh sitoplasma, membentuk membran dermakasi yang memberi sekat pada tiap tempat. Sistem ini membatasi daerah sitoplasma megakariosit dalam beberapa bagian dari sitoplasma yang bergranula. Itu kemudian melepaskan diri dari membentuk trombosit. Dari satu megakariosit dapat menghasilkan 1000 sampai 5000 sel trombosit. Setelah megakariosit melepaskan banyak trombosit dan sitoplasma yang berisi trombosit habis, maka yang ditinggalkan hanya inti saja. Oleh sistem RES, dalam hal ini makrofag akan memfagositosis inti ini untuk dihancurkan dan dicernakan. Trombosit platelet merupakan sel yang berbentuk kepingan berukuran 3-4 mikron. Dikeluarkan dari sitoplasma megakariosit dan kemudian memasuki darah perifer sebagai sel pembeku darah. Terdiri dari sitoplasma yang bersifat basofilik, yang pucat, atau hyalumer, memiliki granula berupa granula azorofil. Granulomer dengan pewarna Romanowski akan berwarna merah pucat dalam darah tapi berumur pendek. Jumlahnya tidak merata, mudah menggumpal dan mudah rusak. Dalam darah tepi orang normal ditemukan 150 sampai 300 sel peme darah. Jadi, hemoglobin di dalam sel darah merah ini akan terus terbentuk di dalam tubuh kita.
Langkah awal pembentukannya adalah pembentukan senyawa pirol terlebih dahulu. Nah, setelah itu, 4 senyawa pirol akan bersatu menciptakan senyawa protoporfirin yang kemudian berkaitan dengan besi untuk membuat molekul hem. Bahan utama pembentuk hemoglobin adalah protoporfirin. Protoporfirin ini diproduksi oleh mitokondria. Nah, ketika protoporfirin ini telah dibentuk oleh mitokondria, selanjutnya ia akan bertemu dan bergabung dengan Fe. Fe dari luar akan masuk ke dalam dan berikatan dengan transferin. Kenapa? Karena kalau Fe berdiri sendiri, dia ini bersifat toksik. Fe masuk kemudian bergabung dengan protoporfirin di dalam mitokondria, sedangkan transferinnya keluar dan Fe-nya masuk ke eritrosit menuju ke mitokondria, kemudian bergabung dengan protoporfirin. Selain dari luar, seperti makanan yang kita konsumsi, itu kan ada besi. Nah, besi disimpan di dalam tubuh kita dalam bentuk ferritin. Jadi bisa dibilang ferritin juga turut andil. Nah, sumber Fe-nya ini bisa dari luar atau bisa dari simpanan yang sudah ada, yaitu yang disimpan dalam bentuk ferritin. Fe bergabung dengan protoporfirin menghasilkan hem keluar dari mitokondria. Jumlah hem dalam satu kali produksi kurang lebih itu ada 4. Kemudian, selanjutnya hem ini dia akan dibentuk sebuah protein atau mensintesis protein yang dilakukan oleh ribosom. Nah, ribosom ini menghasilkan protein yang kita sebut globin. Jadi, globin yang dibentuk itu ada 2 alfa dan 2 beta yang akan bergabung dengan hem. Yang tersusun dari 2 alfa ini disebut HBA. Hb yang telah dirombak inilah yang nantinya akan membentuk bilirubin dan sebagainya. Tidak jarang terjadi gangguan pengikatan besi dalam proses pembentukan hemoglobin, sehingga mengakibatkan terbentuknya eritrosit dan sitoplasma yang kecil dan kurang mengandung Hb atau hemoglobin. Pada kisaran normal, jumlah hemoglobin cukup bervariasi, tergantung dari usia dan juga jenis kelamin seseorang. Akan tetapi, umumnya kadar normal hemoglobin untuk pria itu 14-18 gram per desiliter. Sedangkan untuk wanita, hemoglobin normalnya 12-16 gram per desiliter. Untuk bayi baru lahir, normalnya itu 12-24 gram per desiliter, dan balita 9,5-13 gram per desiliter. Kita semua pasti pernah terluka. Pada saat kita terluka, tentunya akan ada darah yang keluar. Namun, tidak lama setelah itu, darah ini bisa berhenti. Kenapa bisa begitu? Yuk kita simak prosesnya sama-sama dalam proses pembekuan darah. Pembekuan darah atau homeostasis adalah serangkaian proses untuk mencegah tubuh kita kehilangan banyak darah saat pembuluh darah kita terluka. Proses ini melibatkan banyak sekali komponen, di mana salah satu komponen utamanya adalah trombosit atau keping darah, dan komponen-komponen lain yang akhirnya menghasilkan benang-benang fibrin untuk menutupi luka. Pada saat terluka, permukaan yang terkena luka ini akan menjadi kasar. Proses pembekuan darah ini diawali dengan keping darah yang menyentuh permukaan luka. Kemudian, keping darah tersebut akan pecah. Ketika pecah, keping darah tersebut akan mengeluarkan enzim yang disebut trombokinase atau tromboplastin. Kemudian, enzim trombokinase ini akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Protrombin merupakan zat yang larut dan dihasilkan oleh hati. Selanjutnya, trombin akan mengubah fibrinogen yang larut dalam plasma darah menjadi fibrin yang berupa benang-benang halus. Fibrin tersebut nantinya menjerat sel-sel darah merah, kemudian membentuk gumpalan sel-sel darah merah. Dan alhasil, darah ini akan membeku, sehingga terjadilah proses penghentian darah. Proses pembekuan darah ini sangat ditentukan oleh nutrisi yang dibutuhkan seperti kalsium dan vitamin K. Jika seseorang yang kekurangan vitamin K, proses ini tentunya akan menjadi lebih sulit. Padahal, pembekuan darah yang susah ini dapat membahayakan nyawa seseorang. Oleh karena itu, yuk perbanyak konsumsi vitamin K.